Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, ikhwani akhwati fillah, para jamaah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kita menyadari bahwa Allah masih mencurahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak yang tidak mampu kita hitung jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita di hari ini tidak mampu kita hitung jumlahnya. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan materi, tidak bisa kita bandingkan. Ini yang seringkali kita lalaikan, sehingga kita merasa ada satu hari yang kita kekurangan nikmat misalnya, padahal kita bisa hidup sehat dalam suasana aman, bisa beribadah, itu sudah nikmat yang luar biasa. Nikmat salat berjamaah kita ini adalah nikmat yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang banyak dari manusia tidak merasakan nikmat ini. Maka ketika kita menyadarinya, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan di dalam hati kita kesyukuran tersebut, bahwa kalau bukan karena Allah, kita tidak di sini. Kalau bukan karena Allah, boleh jadi kita di rumah sakit. Boleh jadi kita di tempat yang Allah benci. Yang kumpulkan kita di tempat yang Allah cintai, Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha." Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjidnya. Allah yang pertemukan kita di masjidnya, di tempat yang Allah ridai, untuk kita berkumpul mengkaji syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita jadikan sebagai landasan dalam beragama. Yang kita harapkan semoga dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita dan menjadi jalan kemudahan untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga, sahabat beliau, dan juga seluruh pengikut setia beliau hingga hari kiamat nanti. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas satu tema yang sangat agung. Tadi disebutkan bahwa dahsyatnya majelis ilmu, yang mana sesungguhnya ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat besar, yang semakin kita renungkan kita akan merasakan
betapa agungnya ilmu ini, yang mana semua hal yang berkaitan dengan ilmu maka itu akan turut dimuliakan. Ilmu ini sudah mulia. Ketika di satu tempat diadakan majelis ilmu, maka majelisnya akan menjadi majelis yang mulia. Ketika seseorang menuntut ilmu, maka orangnya menjadi orang yang mulia. Sampai kepada apabila seseorang menjadi ahli ilmu, maka ia akan menjadi orang yang sangat dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum di sisi manusia. Di dalam banyak nas dalam Al-Quran ataupun dalam hadits Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan banyak keutamaan yang berkaitan dengan ilmu, penuntut ilmu, majelis ilmu, sampai kepada ahli ilmu itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bermakna pengingkaran. Yang maknanya apa? Tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Tidak sama antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Apa perbedaannya? Orang yang memiliki ilmu itu tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, kemana kita harus melangkah, bagaimana menyembah Allah dengan cara yang benar, bagaimana menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kepada ilmu dunia sekalipun, orang yang ingin belajar atau meraih kesuksesan duniawi, mereka harus belajar. Mereka harus menuntut ilmu yang berkaitan dengan apa yang ingin mereka raih. Sekarang kita mau meraih surga Allah Subhanahu wa taala, mau meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadar bahwa tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah menyembah Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menyembah jin, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku semata. Kita sadar bahwa hidup kita di dunia ini singkat. Tujuan kita ada di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ridha dan surganya Allah. Bagaimana meraih ridha dan surganya Allah? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Banyak orang yang mencari kemuliaan, mencari penghormatan di muka bumi ini. Kemuliaan yang hakiki dan kehormatan yang tertinggi apabila derajat seseorang terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah dengan senantiasa beriman dan menuntut ilmu. Belajar bagaimana supaya kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam banyak hadits Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan banyak sekali keutamaan menuntut ilmu, keutamaan mengejar ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, niscaya Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang tidak mau belajar, tidak mau mempelajari agamanya, maka Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Allah menginginkan keburukan untuknya. Disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka setiap kali kita melihat ada peluang untuk belajar, peluang untuk menuntut ilmu,
dan ada kecondongan di dalam hati kita untuk menghadiri majelis ilmu, menghadiri pengajian, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecondongan hati kita itu Allah yang gerakkan. Itu merupakan taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan yang di dalamnya dia mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sekali lagi, tidak satu pun dari kita kecuali pasti mau masuk surga. Tidak satu pun dari kita kecuali cita-citanya adalah meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jalan yang mudah? Bagaimana supaya Allah memudahkan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala? Cari ilmu. Para ulama katakan dalam penjelasan hadis yang mulia ini, kata yaltamisu fihi ilman, al-iltimas maknanya adalah harakatul a'ma idza bahatha an syai'. Al-iltimas maknanya adalah gerakan orang yang tidak melihat ketika mencari sesuatu. Kalau ada orang yang buta, tidak melihat, mencari sesuatu, bagaimana gerakannya? Dia meraba-raba. Sekedar meraba saja dalam mencari ilmu itu sudah disebut salaka tariqan. Sudah disebut dia sedang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu. Sekecil apapun usaha seseorang dalam mencari ilmu, maka itu dinilai sebagai kebaikan di sisi Allah yang balasannya apa? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena apa yang ia lakukan tersebut. Kalau di zaman kita ini, Allah mudahkan untuk kita menuntut ilmu dengan kemudahan yang luar biasa. Seseorang bisa menuntut ilmu hanya dengan menggerakkan jarinya. Seseorang bisa menuntut ilmu hanya dengan mendengarkan, memutar media sosialnya. Sangat mudah. Yang tidak terbayangkan oleh para penuntut ilmu di masa yang lalu. Yang kalau kita baca-baca sejarah penuntut ilmu di masa yang lalu, niscaya kita akan merasa sangat malu. Sangat malu dengan keterbatasan nikmat yang ada di zaman mereka dalam menuntut ilmu. Mereka berusaha untuk meraih ilmu tersebut dengan susah payah, mengorbankan harta, dirinya, jiwanya untuk mendapatkan ilmu. Ini yang perlu kita renungkan agar kita tidak bermalas-malasan ketika melihat bahwa di satu tempat ada pengajian misalnya, apalagi kalau di masjid kompleks kita ada pengajian misalnya. Ingat bahwa di situ ada peluang besar mendapatkan ilmu untuk kita dapatkan ridha Allah di dalamnya. Untuk kita dapatkan kemudahan dari Allah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan dari ilmu tersebut, bahwa apabila seseorang belajar mempelajari agamanya, niscaya ia akan mengetahui bagaimana cara meraih ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan yang berkaitan dengan majelis ilmu. Ini yang kemudian akan membedakan orang yang belajar secara langsung dalam halaqah ilmu, dalam majelis ilmu, dalam pengajian secara langsung, dengan orang yang mungkin mengikuti atau hanya sekedar membaca dari jauh dan seterusnya. Yang mana di antara hadits Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan hal tersebut adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala
yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari, untuk membaca kitabullah, membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, kecuali ia akan mendapatkan setidaknya 4 keutamaan. Keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang semestinya berusaha untuk kita raih semampu kita. Apa keutamaan tersebut? Yang pertama disebutkan, nazalat alaihimus sakinah. Orang yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, akan diturunkan kepadanya ketenangan. Siapa yang tidak mau mendapatkan ketenangan? Bahkan orang yang bermaksiat sekalipun, kalau ditanya kenapa bermaksiat, mencari ketenangan, mencari kebahagiaan. Ada orang yang sampai keliling dunia untuk apa? Mencari ketenangan. Padahal ternyata ketenangan yang hakiki tidak jauh dari rumahnya. Ketenangan yang hakiki ada di masjid di samping rumahnya, di masjid di dalam kompleksnya, ada di majelis ilmu. Di situ ada ketenangan. Ketenangan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nazalat alaihimus sakinah. Allah yang turunkan ketenangan tersebut. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ia akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Kita mau mendapatkan bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah ada di majelis ilmu, ada di pengajian. Hadir ke pengajian dan rasakan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada semua orang yang menghadiri majelis tersebut. Selanjutnya, keutamaan yang ketiga yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini, wa haffathumul malaikah. Ia akan dikelilingi oleh para malaikat, makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau duduk bersama malaikat? Jangan sampai ada di antara kita yang lebih senang duduk sama setan daripada sama malaikat. Bagaimana duduk sama malaikat? Hadir ke majelis ilmu. Kita tidak melihatnya, kita tidak mengenalnya. Mereka mengenal kita, mereka mengetahui kita. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa para malaikat, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencari majelis ilmu. Yarhamukallah. Ada malaikat yang ditugaskan mencari majelis ilmu. Untuk apa? Untuk kemudian ketika mereka mendapatkan majelis ilmu, mereka akan memanggil malaikat yang lain. Kemarilah, hadirlah di majelis ilmu. Ini yang kita cari. Duduk bersama para orang yang hadir di majelis tersebut. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan ada seseorang yang mulia hadir di satu tempat dan kita ingin berdekat-dekat dengannya, mencarinya, maka siapa yang lebih mulia daripada malaikat? Yang semestinya kita cari, bahwa saya mau duduk dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Maka kita mendatangi majelis-majelis ilmu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini keutamaan yang paling besar.
Allah akan menyebut-nyebut mereka di tengah-tengah makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bangga kalau namanya disebut oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha kaya. Sedangkan seseorang disebut-sebut namanya oleh pejabat di dunia ini saja sudah merasa bangga, merasa dekat dengan orang hebat, merasa dekat dengan makhluk yang bisa melindunginya secara zahir di dunia ini. Bagaimana lagi apabila seseorang disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Ini adalah keutamaan yang sangat besar, yang mungkin kita tidak menyadarinya ketika hadir di majelis ilmu. Kenapa? Kesemua keutamaan ini, keutamaan yang kalau kita bisa katakan ini adalah keutamaan yang sangat dahsyat, yang seolah-olah tidak sebanding dengan amalan yang kita lakukan. Kita hanya datang, duduk, mendengarkan dengan baik, mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Ingat bahwasanya kita harus tambahkan, harus ada niat yang ikhlas di dalam hati kita ketika hadir di majelis tersebut. Keutamaannya luar biasa. Mendapatkan ketenangan, dirahmati Allah, duduk bersama para malaikat, dan disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, di sisi makhluk yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan besar yang semestinya membuat kita merasa sedih ketika terlewatkan untuk mendapatkan ilmu. Jangankan 1 bulan, 1 pekan, mungkin 1 hari sekalipun, kalau kita tidak berusaha untuk menambah ilmu meskipun sedikit, mengulang ilmu, mendengarkan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu, semestinya kita merasa sedih karena melewatkan amalan yang sangat besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati salah satu taman-taman surga, maka singgahlah, mampirlah sejenak dengan perasaan yang tenang, perasaan yang bahagia. Apa kata Nabi? Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah sejenak. Kapan kita lewati taman surga? Kalau ke Madinah, yang disebutkan bahwa antara makam Nabi alaihi salatu wassalam dan mimbarnya ada raudhatun min riyadil jannah, ada salah satu taman di antara taman-taman surga. Apakah harus ke Madinah kalau melewati taman surga untuk kita mampir sejenak? Tidak. Para sahabat yang mendengarkan hadits Nabi alaihi salatu wassalam ini kemudian bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa taman-taman surga di dunia ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Hilaqul dzikr." Halaqah dzikir. Dijelaskan oleh para ulama, majelis yang mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita hadir, kita diingatkan bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu raudhah min riyadil jannah. Lalu berapa banyak taman surga yang sudah kita lewatkan, yang kita lewatkan begitu saja. Ada taman surga di sini, ada taman surga di situ, kita lewatkan begitu saja. Padahal kita semua mengharapkan bisa masuk ke taman surga di akhirat nanti. Masuklah ke taman surga di dunia ini.
dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu ahli surga, di taman-taman surga yang kekal abadi di akhirat kelak. Disebutkan oleh tabi'in yang mulia Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala bahwasanya majalisul dzikr, majalisul halal wal haram, bahwa majelis-majelis zikir yang dimaksudkan dalam banyak hadis Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk di dalamnya majalisul al halal wal haram, majelis-majelis yang membahas tentang ilmu, yang mana perkara yang Allah halalkan, yang mana perkara yang Allah haramkan. Bagaimana seseorang kaifa yashtari wa yabi', bagaimana seseorang berjual beli, bagaimana seseorang yasum berpuasa, bagaimana seseorang melaksanakan salat, bagaimana seseorang bersedekah, bagaimana dia dalam pernikahan, bagaimana yang berkaitan dengan talak, bagaimana yang berkaitan dengan haji, dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan agama kita. Hal tersebut bisa kita ketahui di mana? Di majalisul dzikr, di majalisul ilm. Yang semakin kita selami, semakin kita dalami, niscaya kita akan merasakan betapa luasnya ilmu ini. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu melebihi kebutuhannya terhadap makan minum. Kenapa? Orang makan dan minum dalam sehari paling banyak 3 kali. Tidak bisa seseorang makan minum terus-terusan, atau itu sudah mencukupi kebutuhannya. Akan tetapi kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu sepanjang waktunya. Apapun yang mau dia lakukan, ada ilmu di situ. Nabi SAW tidak meninggalkan suatu kebaikan sekecil apapun itu kecuali beliau telah ajarkan, dan tidak meninggalkan satu keburukan sekecil apapun itu kecuali beliau sudah ingatkan umatnya agar menjauhi keburukan tersebut. Karena Nabi SAW sangat sayang kepada umatnya, sangat cinta kepada umatnya. Rasulullah SAW sangat mengharapkan keselamatan untuk umatnya. Maka Rasulullah SAW meninggalkan umatnya dalam keadaan terang benderang. Semua perkara yang berkaitan dengan kehidupan seseorang itu jelas dijelaskan di dalam agama kita. Cuma kita tidak tahu. Kenapa? Kita belum menuntut ilmu, belum mempelajarinya, atau sudah dipelajari akan tetapi kemudian tidak pernah diulang-ulang, maka hilang, dilupakan begitu saja. Padahal mau masuk pasar sekali, mulai dari zikir masuk pasar, bagaimana seseorang berjual beli, bagaimana seseorang meraih ridha Allah dalam jual beli, apa saja yang dilarang dalam jual beli, bagaimana lagi dalam pernikahan, hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah, hukum-hukum yang berkaitan dengan talak, sampai kepada yang kita lakukan setiap hari, salat 5 waktu, sedekah, zakat, dan seterusnya. Ini yang semestinya senantiasa mendorong kita untuk kita berusaha untuk mendapatkan tambahan ilmu, yang mana sebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa meminta tambahan sesuatu kecuali meminta tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul," katakan wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Sekarang pernahkah kita berdoa dengan sepenuh hati untuk kita dapatkan tambahan ilmu? Atau kita masih menganggap bahwa yang dikatakan penuntut ilmu dalam tanda kutip adalah anak-anak yang belajar,
masuk madrasah, SD, sanawiyah, aliyah, lanjut S1, S2, S3. Setelah selesai doktor misalnya, profesor, setelah itu tidak menuntut ilmu lagi. Kenapa? Sudah sampai di puncak ilmu. Tidak ada puncaknya ilmu. Tidak ada batasan umur dalam menuntut ilmu. Tidak ada batasan tempat bahwa orang menuntut ilmu harus ke kampus, harus ke sekolah. Tidak. Bahkan sebagaimana kita sebutkan tadi, Allah sudah memudahkan kepada kita banyak jalan untuk menuntut ilmu. Untuk kemudian kita renungkan apa saja kewajiban kita yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Bahkan yang perlu kita sadari kembali adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih, yang beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban. Kalau ini adalah kewajiban, maka boleh jadi ini adalah salah satu kewajiban yang seringkali dilalaikan oleh kaum muslimin. Merasa cukup ketika dikatakan bahwa ada pengajian yang membahas tentang sholat misalnya. Oh, sudah cukup, saya kan sudah bisa sholat, saya sudah. Padahal tidak seperti itu. Hadir di majelis tersebut boleh jadi ada hal-hal yang kita tidak ketahui di sana. Boleh jadi ada hal-hal yang sudah kita lupa di sana. Bagaimana lagi dengan keadaan dan kondisi kita di zaman keseharian kita, dan semestinya semakin kita rasakan betul. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan beberapa kisah. Disebutkan bahwasanya para ulama terdahulu, penuntut ilmu di zaman dahulu sebelum kita, ratusan atau hampir 1000 tahun yang lalu, yang belum ada kemudahan-kemudahan seperti di zaman ini. Bagaimana pengorbanan para ulama dalam menuntut ilmu. Mereka yang menyadari betapa besar keutamaan, betapa agungnya keutamaan dalam menuntut ilmu ini. Bagaimana pengorbanan mereka. Disebutkan satu riwayat bahwasanya dalam menuntut ilmu, Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menuntut ilmu, suatu ketika beliau membutuhkan bekal. Jadi jangan kira bahwa hanya di zaman kita ini saja ilmu itu butuh biaya. Orang belajar membutuhkan dana, mengorbankan hartanya untuk menambah ilmu, untuk belajar sejak di zaman dahulu. Apa yang dilakukan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala ketika kehabisan bekal, biaya untuk menuntut ilmu, karena mereka mau melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu, di mana ada guru yang ia dengarkan, maka ia akan menempuh jalan ratusan bahkan ribuan kilometer untuk duduk di majelis guru tersebut untuk mendapatkan 1-2 hadits Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika bekalnya habis, diriwayatkan bahwasanya Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala manjat ke atas rumahnya untuk kemudian mencopot atap rumahnya. Atapnya, kayu-kayu atap rumahnya itu kemudian dijual untuk kemudian beliau menuntut ilmu. Lalu kita lihat setelah itu bagaimana kedudukan beliau. Beliau sampai disebut Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah di zamannya, menjadi rujukan. Ilmunya dipelajari sampai saat ini, senantiasa didoakan oleh manusia di zaman ini. Maka kalau kita renungkan hadits-hadits Nabi alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan keutamaan para ahli ilmu, maka kita akan dapatkan bahwa sampai ikan di lautan pun akan mendoakan para ahli ilmu rahimahumullahu ta'ala, yang mana tidaklah kita mendapatkan ilmu, dapat mempelajari ilmu seperti saat ini dengan semua bentuk kemudahannya kecuali karena jasa-jasa mereka.
Maka setiap kali kita melewati nama para ulama, minimal didoakan rahimahullah, semoga Allah senantiasa merahmatinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa meneladani. Kalau tidak bisa persis seperti itu, minimal kita mengikuti jalannya sedikit, memiripkan diri dengan orang-orang yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Para jamaah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang terakhir sebelum kita tutup, mari kita renungkan hadits Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan bahwasanya idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila seorang manusia meninggal, dan kita semua pasti akan mati. Tidak satu pun dari kita yang menjamin dirinya bisa hidup sampai besok pagi, bahkan sampai sebentar malam. Kita semua pasti akan mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang anak cucu Adam itu mati, maka akan terputus amalannya. Tidak bisa lagi dia beramal sendiri. Jangankan untuk rukuk sujud, mengucapkan satu kali tasbih Allah saja tidak bisa lagi. Kalau saat ini kita duduk, kita bisa ucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir sampai ribuan kali bisa. Kalau sudah itu tinggal cita-cita saja yang tidak mungkin lagi terwujud. Saat ini kita bisa rukuk sujud, bisa berniat bangun qiyamul lail, minimal salat witir. Kalau sudah meninggal, niat pun tidak bisa lagi. Inqata'a anhu 'amaluh, terputus amalannya. Tidak bisa menambah amalan sedikit pun. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pengecualian, illa min thalath, kecuali pada 3 perkara. Ada amalan yang bisa tetap bertambah untuk orang yang sudah meninggal. Dan ketiga amalan tersebut yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Orang yang masih hidup masih berpeluang untuk bersedekah jariyah sebanyak-banyaknya. Niatkan bahwasanya inilah sedekah jariyah yang saya lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk didapatkan pahalanya sampai kapanpun, meskipun sudah meninggal, selama sedekah jariyahnya tersebut terus dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu bisa menjadi tambahan amalan seseorang meskipun ia telah meninggal, meskipun ia telah tiada. Ini salah satu peluang besar yang semestinya kita berusaha untuk dapatkan. Bagaimana memiliki ilmu yang bermanfaat. Jangan remehkan untuk kita menambahkan satu ilmu, dan jangan remehkan untuk kita mengajarkan satu ilmu. Boleh jadi satu ilmu yang kita ajarkan justru itu yang menyelamatkan kita di alam kubur, itu yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Jamaah, mari kita ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini, kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku adalah antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lewat dari itu. Umur seseorang di alam kubur jauh lebih panjang daripada umurnya di dunia ini. Seseorang di alam kubur menunggu waktu dibangkitkan, itu umurnya jauh lebih panjang daripada umurnya di dunia ini. Ada orang yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, masih berada di alam barzakh sampai saat ini menunggu kiamat. Dalam keadaan seperti itu, kita akan sangat butuh tambahan pahala. Dan selain sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang disebutkan tadi, hal yang ketiga adalah awwaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Kita bisa menjadikan anak-anak kita anak yang saleh untuk kita arahkan
bahkan berikan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Maka dari itu banyak para ulama yang berpesan bahwasanya ketika anak-anak kalian yang masih kecil, pastikan bahwa setiap orang tua mengajarkan anaknya surat Al-Fatihah. Sekarang kalau kita saat ini semua kita hafal surat Al-Fatihah, hafal surat-surat pendek, siapa yang membuat kita hafal? Tidak ada orang yang hafal begitu saja. Ada yang arahkan, ada yang ajarkan, bahkan ada yang talqin. Satu persatu ayat diulang-ulangi sampai hafal. Maka perhatikan, orang yang mengajarkan kita surat yang mulia tersebut, kemudian kita baca berulang kali, tetap mendapatkan pahalanya meskipun mereka sudah tiada. Begitu kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, kepada orang lain, selama ia mengamalkan ilmu tersebut, maka pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Bahkan kalau dia atau anak tersebut mengajarkan lagi ilmunya yang sudah kita ajarkan, maka akan semakin panjanglah umur pahala orang yang pertama kali mengajarkan tersebut. Inilah keutamaan ilmu yang sangat besar dari sekian keutamaan yang lain yang tidak bisa kita sebutkan keseluruhannya pada satu majelis, ya. Yang kita semua harapkan dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Nabi alaihi salatu wasallam banyak mengajarkan doa untuk kita minta ilmu yang bermanfaat. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi setelah salat subuh, inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. 3 perkara yang kata para ulama, tidaklah seseorang keluar dari rumahnya, bangun di pagi hari, kecuali karena 3 perkara ini. Ada yang mencari ilmu yang bermanfaat, ada yang mencari rezeki yang baik, ada yang beramal. Bagaimana supaya beramal untuk diterima Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi kenapa di dalam doa Nabi alaihi salatu wasallam didahulukan ilmu yang bermanfaat? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak minta rezeki yang pertama? Kata para ulama, karena doa setelahnya, setelah meminta ilmu yang bermanfaat, itu yang berkaitan dengan ilmu. Seseorang tidak akan tahu mana rezeki yang baik dan yang tidak baik kecuali kalau ia memiliki ilmu. Seseorang tidak tahu mana amalan diterima Allah, yang diridai Allah dan tidak diridai, kecuali ia memiliki ilmu. Maka kita minta ilmu sejak pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dalam hadis yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung diri kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu tidak bermanfaat, Pak? Sangat banyak. Sangat banyak. Ada berapa banyak ilmu yang kemudian hanya menghabiskan waktu seseorang yang tidak memiliki manfaat, bahkan justru mendapatkan dosa. Bukankah orang yang melakukan dosa itu juga belajar bagaimana mengambil harta orang lain tanpa diketahui orang tersebut? Bagaimana menipu orang lain tanpa orang tersebut sadar, yang kemudian kalau berhasil menipu dia bangga. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Betul orang tersebut tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Malaikat mencatatnya secara detail dan seterusnya. Jadi hendaknya Allah, ya Allah, karuniakan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat. Lindungi kami, anak keturunan kami, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, yang kita harapkan semoga dengan ilmu yang bermanfaat tersebut
Allah senantiasa meridai kita, merahmati kita ketika kita masih hidup di dunia ini sampai ketika kita meninggal, bahkan dibangkitkan di akhirat kelak. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini kajian kita pada kesempatan ini yang saya harapkan dan tentunya kita semua harapkan, semoga ini apa dari ayat-ayat ataupun hadits-hadits Nabi alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan ilmu mendorong kita untuk semangat diri majelis ilmu, belajar kapan dan dimanapun kita berada, bertanya kepada orang yang lebih tahu sesuatu yang tidak kita ketahui, ya, semakin mendorong kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mengingatkan kita untuk kita hadirkan dalam doa-doa kita supaya kita ilmu yang bermanfaat, agar kita tidak hanya minta dalam doa-doa kita secara khusyuk perkara dunia saja, tapi kita juga minta perkara akhirat, kita minta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukupkan sampai di sini pengajian kita, semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyampaikan Bapak Ustaz dan selanjutnya kita akan